Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pertemuan yang kemarin. Mari kita lanjut ke tentang pijat penanganan cedera. Jadi untuk pijat penanganan cedera merupakan suatu teknik dalam kita melakukan manipulasi atau reposisi pada cedera pada pasien. Untuk cedera pada kasus ini adalah cedera yang ringan. Untuk cedera seperti cedera yang berat atau adanya putusnya ligamen atau dan lain-lain itu udah ranahnya ke medis atau ke dokter dan bukan untuk ranah ke terapis. Untuk terapis adalah cedera ringan. Untuk manfaat dari pijat penanganan cedera sendiri itu adalah membantu. Yang pertama itu membantu mengurangi nyeri dan radang pada cedera tersebut. Ketika otot menegang dan yang banyak terjadi pada cedera itu aliran darah itu terhambat sehingga terjadi peradangan dan juga nyeri. Dengan teknik memijat itu dapat membantu untuk memecahkan masalah masalah apa pada bagian yang cedera tersebut dan juga mengurangi nyeri dan juga memperbaiki rentan gerak pada pasien. Pada beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa cedera atau pijat itu merupakan penanganan yang efektif untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki fungsi pada berbagai kondisi seperti pada sakit punggung kronis maupun pada osteoartritis. Dan juga untuk penanganan cedera maupun pijat itu juga meningkatkan aliran darah. Salah satu manfaat dari pijat penanganan cedera itu untuk meningkatkan sirkulasi darah. Hal ini tuh membantu membawa oksigen dan nutrisi ke otot yang membantu meningkatkan proses penyembuhan. Jadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh itu mengantarkan oksigen ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Bila aliran darahnya itu terganggu itu akan terjadi peradangan dan juga nyeri. Dengan kita memijat pasien itu akan meningkatkan dari aliran darah sehingga mempercepat proses penyembuhan pada pasien. Selanjutnya, untuk manfaat dari penanganan cedera sendiri itu adalah mempercepat masa penyembuhan. Seperti yang dijelaskan tadi, pijat itu membantu meningkatkan aliran darah dan juga mengurangi peradangan. Karena aliran darah bertambah dan oksigen dan nutrisi ke dalam otot itu meningkat, proses penyembuhan dalam menjadi 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 saat kita melakukan penyembuhan itu menjadi lebih cepat. Jadi ketika aliran darah bertambah dan oksigen dan nutrisi ke dalam otot itu meningkat, itu proses penyembuhannya dapat menjadi lebih cepat. Yang keempat tuh ada meningkatkan mobilitas dan juga fleksibilitas. Jadi dengan pijat sendiri itu merupakan ketika kita memijat pada pasien, jaringan parut yang ada di dalam tubuh pasien itu dapat dilepaskan sehingga rentan gerak dan juga fleksibilitasnya dapat membaik. Terus juga dengan terapi ini dapat membantu memanjangkan dan juga merelaksasi otot yang dapat membantu memperbaiki fleksibilitas dari gerak dari pasien. Untuk selanjutnya manfaatnya sendiri itu ada memperbaiki kekuatan otot. Kemudian nomor 6 itu ada mencegah cedera yang akan datang. Ini dengan pola pijat yang teratur, otot-otot itu menjadi lebih ringan dan juga lentur. Sehingga fleksibilitas dan juga rentan gerak dapat meningkat dan kejadian cedera itu dapat dihindari. Terus ya, manfaatnya penanganan cedera itu juga mengurangi ketegangan psikologis dan juga stres. Jadi efek dari pijat sendiri itu juga untuk mengurangi apa, pada pasien itu ketegangan psikologis atau stres pada pasien. Kemudian dengan teknik pijat sendiri pada pasien pada saat cedera itu juga memperbaiki kualitas tidur. Jadi ketika pasien terjadi cedera itu akan mempengaruhi dari kualitas tidurnya karena adanya rasa nyeri dan lain-lain. Dengan memperbaiki kualitas tersebut, maka proses penyembuhan dari pasien itu akan menjadi lebih baik
Dan kemudian terapi dari pijat penanganan cedera itu dapat membantu memperbaiki kualitas tidur dengan meredakan ketegangan dan juga stres yang ada pada pasien. Kita lanjut ke indikasi dari pijat penanganan cedera sendiri. Itu indikasinya itu mulai dari pasien dengan kondisi cedera akut maupun kronis. Untuk cedera akut sendiri itu cedera yang terjadinya kurang dari 2 hari. Kalau yang kronis itu lebih dari 2 hari. Untuk yang penanganannya, untuk yang akut sendiri itu sudah kita bahas yang kemarin tuh dengan menggunakan metode RICE. Kemudian untuk yang lebih dari 2 hari kita bisa melakukan pemijatan pada pasien. Terus kontraindikasi atau apa yang tidak boleh saat kita melakukan penanganan cedera itu ketika luka pasien itu luka terbuka, kemudian ada putusnya otot dalam tubuh dalam kondisi cedera pasiennya itu sudah ke ranahnya medis. Kemudian ada ruptur tendon. Tendon itu merupakan suatu yang menghubungkan antara otot dan juga tulang. Ototnya robek dan juga tendonnya robek itu juga merupakan kontraindikasi atau tidak boleh dilakukan pemijatan. Kemudian luka bakar, luka lepuh, dan juga patah tulang juga tidak bisa dilakukan pijat penanganan cedera. Kemudian ada infeksi kulit, kemudian jaringan yang lain itu rusak, itu juga tidak bisa dilakukan terapi pijat. Kita lanjut ke selanjutnya. Setelah kita mengetahui tentang indikasi dan juga kontraindikasi, kita lanjut ke sistem muskuloskeletal. Untuk sistem muskuloskeletal itu terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan juga jaringan ikat. Ini untuk dari bagian tulang sendiri, itu ada maksila atau bagian rahang atas, kemudian mandibula itu rahang bawah, kemudian skul itu tengkorak, kemudian ada clavicula itu pada bagian dada, kemudian scapula itu belikat, tulang belikat. Adanya terus sternum itu tulang iga, itu tulang dada yang ada di dada, kemudian rib itu tulang iga, kemudian ada humerus lengan atas, kemudian radius ulna itu lengan bawah, carpal itu pada jari-jari kita, kemudian femur itu pada bagian paha, tibia fibula itu pada bagian kaki bawah, kemudian metatarsal, tarsal itu pada bagian jari-jari. Kemudian untuk bentuknya tulang sendiri itu ada tulang longan, tulang brevia, tulang pelanga, ada tulang irregular, ada tulang pneumatika. Kita bisa baca pada slide berikut. Kemudian untuk otot sendiri seperti pada di gambar, nomor 1 itu ada occipitalis. Kemudian nomor 2 ini pada di gambar itu ada otot semispinalis capitis. Nomor 3 itu ada spinalis capitis. Kemudian nomor 4 itu ada sternocleidomastoid. Kemudian ada nomor 5 itu ada trapezius. Ini trapezius. Kemudian nomor 6 ada deltoid. Kemudian nomor 7 itu dalam bahasa anatominya itu ada teres mayor. Nomor 8 itu ada teres minor. Kemudian nomor 9 itu ada triceps brachii ini. Kemudian nomor 10 itu ada latissimus dorsi. Kemudian nomor 11 ini ada brachio radialis yang tulang yang melekat pada tulang radius. Kemudian ada nomor 13 itu ada ansoneus. Kemudian ini tulang 21, ini ada tulang bokong, ini ada otot bokong, ini ada gluteus maximus kalau dalam bahasa medisnya. Kemudian yang bawah ini ada bagian bawah nomor 30 ada soleus. Kemudian nomor 28 itu ada gastrocnemius. Kemudian nomor 25 ini yang pada bagian paha. Ini ada biceps femoris. Ini untuk otot-otot yang ada di
dalam tubuh manusia. Untuk manipulasi masatnya atau manipulasi pijatnya itu ada friction. Friction itu dengan gerakan melingkar-melingkar itu dengan menggunakan ujung jari, fungsinya untuk memperlancar peredaran darah dan juga untuk menstimulasi saraf agar proses terjadinya cedera itu lebih cepat. Kemudian ada beating itu dengan menepuk-nepuk. Itu untuk memberi rangsangan yang kuat pada pusat saraf spinal sehingga proses terjadinya cedera itu dapat lebih cepat dalam penyembuhannya. Kemudian ada ini ada Vulcan, gerakan Vulcan. Kemudian ada eflorase, memperlancar peredaran darah, cairan getah bening, dan juga ketika dilakukan penekanan yang lembut itu memberi efek tenangan atau efek psikomotoris sehingga pasien itu dapat memberi efek yang tenang sehingga proses terjadinya cedera itu lebih cepat sembuh. Terima kasih. Kita nanti akan melanjutkan pada sesi berikutnya, itu ada tentang marketing terapis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.